Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faiza Salsabila dari kelas C24B dengan NIM 2404075510119. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengaku Bapak Usman, SPD, MPD, PhD. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu mengantar perkembangan fungsi peserta didik. Apa itu peserta didik? Peserta didik adalah makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial, ia membutuhkan orang lain untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh. Sedangkan perkembangan adalah serangkaian proses yang harus dialami oleh setiap peserta didik, baik dalam naungan lembaga formal maupun lembaga non-formal. Selanjutnya ada definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai bentuk dari pematangan fungsi-fungsi fisik yang menunjukkan fungsinya secara baik pada waktu yang normal, pada anak yang sehat, dan pada waktu yang normal. Selanjutnya ada definisi dari perkembangan. Perkembangan adalah serangkaian proses progresif yang terjadi sebagai hasil dari kematangan dan pengalaman. Selanjutnya ada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama ada perubahan fisik, yaitu perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan proses ini terjadi sejak manusia lahir hingga ia dewasa. Yang kedua ada kecerdasan atau intelek sebagai hasil dari kematangan otak yang menunjukkan fungsinya secara baik. Kemudian ada perbedaan dari setiap individu peserta didik. Yang pertama ada perbedaan kognitif, yang kedua ada perbedaan kecakapan, yang ketiga ada perbedaan kecakapan motorik, yang keempat ada perbedaan latar belakang, yang kelima ada perbedaan bakat, dan yang keenam ada perbedaan kesiapan belajar, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama tentunya ada faktor internal meliputi kondisi fisik dan kondisi psikis. Dan yang kedua ada faktor eksternal meliputi lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Materi kedua adalah perkembangan peserta didik. Kognitif adalah dalam taksonomi pendidikan adalah potensi intelektual yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini berkaitan dengan mengoptimalkan kemampuan rasional orang lain. Teori perkembangan kognitif Piaget menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian di sekitarnya. Anak belajar tentang ciri dan fungsi objek seperti mainan, perabotan, makanan, serta objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Anak mengelompokkan objek untuk memahami persamaan dan perbedaan, penyebab perubahan objek dan peristiwa, serta membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Piaget melihat anak sebagai pelaku aktif dalam membangun pengetahuan tentang realitas, bukan sebagai penerima informasi yang pasif. Selanjutnya ada karya Vygotsky berdasarkan dua gagasan utama. Yang pertama, dia menilai perkembangan intelektual dapat dimengerti dalam konteks historis dan budaya yang dialami oleh anak-anak. Kedua, dia percaya perkembangan tergantung pada sistem tanda yang dimiliki setiap orang saat tumbuh. Simbol-simbol budaya membantu berpikir, komunikasi, dan memecahkan masalah seperti bahasa dan sistem menulis. Berbeda dengan Piaget, Vygotsky melihat bahwa perkembangan kognitif sangat terkait dengan interaksi dengan orang lain. Teorinya menyatakan pembelajaran mendahului perkembangan, di mana pembelajaran melibatkan penguasaan melalui pengajaran dan beberapa opsi dari orang lain. Materi yang ketiga yaitu perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar. Apa itu perkembangan anak usia sekolah dasar? Perkembangan pada anak usia sekolah dasar merupakan perubahan kemampuan mental, kemampuan belajar, menalar, berpikir, dan berbahasa. Proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus-menerus yang mendukungnya. Kemudian ada karakteristik
perkembangan peserta didik. Yang pertama ada perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak awal, dan yang kedua ada perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak akhir. Adapun upaya untuk mengoptimalkan pertumbuhan kognitif pada anak usia sekolah dasar, yaitu pertama memahami anak, yang kedua bukan orang dua samini, ketiga dunia bermain, keempat suasana meniru, dan yang kelima kreatif. Dan yang terakhir ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama kematangan, yang kedua pengalaman fisik, ketiga pengalaman logika matematika, keempat pengalaman sosial, yang kelima keseimbangan, dan yang keenam adaptasi. Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama yaitu faktor hereditas atau keturunan, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor kematangan, yang keempat pembentukan, dan yang kelima faktor minat dan bakat. Materi yang keempat yaitu perkembangan sosial dan emosional pada anak. Menurut Desmita dalam bukunya Psikologi Perkembangan tahun 2005, perkembangan didefinisikan sebagai pola perubahan yang dimulai sejak konsepsi dan terus berlangsung sepanjang rentan kehidupan. Pada usia 5-6 tahun, anak-anak belajar mengenai kaidah dan aturan di lingkungan mereka, serta memahami konsep keadilan. Dan saat usia 6 tahun, anak-anak juga mulai memahami emosi kompleks seperti kecemburuan dan kesedihan. Perkembangan emosi pada anak usia 7-12 tahun melibatkan internalisasi rasa malu dan bangga serta kemampuan mengatur ekspresi dan merespon emosi orang lain, serta pemahaman tentang norma dan nilai di lingkungan mereka yang semakin fleksibel. Adapun ekspresi emosi pada anak, yang pertama rasa takut, kedua rasa malu, ketiga rasa khawatir, keempat rasa cemas, yang kelima rasa marah, keenam rasa cemburu, dan yang ketujuh rasa gembira. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak, yang pertama keadaan anak secara individual, yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga konflik-konflik dalam proses perkembangan, dan yang keempat ada lingkungan keluarga. Materi yang kelima yaitu perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa merupakan suatu tahapan perkembangan awal di mana tahap-tahap perkembangan ini menuju potensi mendasar dan mempunyai tahap suatu perkembangan yang mendasar sejak lahir. Perkembangan bahasa pada anak dimulai sejak lahir dan berlanjut hingga dewasa melalui interaksi antara kemampuan biologis dan lingkungan sosial. Proses ini melalui beberapa tahapan, dimulai dari bayi menangis hingga mulai mengoceh dengan bunyi yang beragam. Pada usia 1 tahun, anak biasanya mulai mengucapkan kata-kata sederhana, dan di usia 2-3 tahun, perkembangan bahasa semakin pesat dan anak mulai membentuk kalimat sederhana dan memahami lebih banyak kosakata. Pada usia 3 tahun, perkembangan bahasa anak menjadi lebih kompleks dengan menggunakan kalimat lengkap dan pemahaman konsep yang lebih abstrak. Dukungan lingkungan, terutama dari lingkungan keluarga dan pendidik, sangat penting dalam memperkaya kosakata anak. Faktor seperti interaksi sosial dan kualitas komunikasi dari orang tua juga mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Dengan bimbingan yang baik, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan bahasa yang akan mendukung perkembangan akademis dan sosial mereka di masa depan. Materi yang keenam yaitu perkembangan moral dan etika anak. Perkembangan moral dan etika anak melibatkan pemahaman nilai, aturan, dan perilaku dalam masyarakat. Anak-anak mulai memahami perbedaan antara yang baik dan yang salah. Awalnya mungkin karena bimbingan orang dewasa. Mereka awalnya patuh pada aturan karena takut hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Namun seiring bertambahnya usia mereka, mereka mulai memahami alasan di balik aturan dan pentingnya keadilan serta empati. Dukungan lingkungan yang positif penting dalam membentuk individu yang bertanggung jawab secara baik.
Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.